Kementerian Lingkungan Hidup memotret kondisi pengelolaan sampah nasional yang masih jauh dari ideal. Pernahkah kalian merenung sejenak mengenai kata membuang? Sehari-hari kita sering mengucapkannya, membuang sampah, membuang sisa makanan, membuang plastik kemasan. Namun secara sains dan hukum alam, materi tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tempat atau berubah wujud. Ketika kita meletakkan kantong plastik hitam di depan rumah, kita merasa tugas kita telah usai karena sampah tersebut hilang dalam pandangan. Padahal, pada detik itu juga, perjalanan panjang yang berdampak buruk bagi bumi baru saja dimulai. Hari ini, saya, Siti Nur Aisyah, ingin mengajak kalian untuk melihat sisi lain dari apa yang kita sebut sampah. Dan mengapa cara kita memperlakukannya hari ini akan menjadi penentu kualitas hidup kita di masa depan. Saat ini Indonesia menghadapi realitas yang cukup mengkhawatirkan. Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, kita menghasilkan sampah lebih dari puluhan juta ton setiap tahunnya, yang dimana sebagian dari angka tersebut berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Namun TPA kita bukanlah lubang tanpa dasar. Mereka memiliki batas kapasitas yang kian hari makin menipis. Masalahnya bukan sekedar tumpukan yang meninggi, melainkan proses dekomposisi anaerobik yang terjadi di bawah sana. Sampah yang tertumpuk rapat akan menghasilkan gas metana, yaitu gas rumah kaca yang memiliki daya rusak puluhan kali lebih kuat dari karbon dioksida dalam memerangkap panas di atmosfer kita. Mengapa pengelolaan sampah terasa begitu sulit dan mahal? Jawaban utamanya pada satu kata, kontaminasi. Seringkali kita mencampur adukan sampah organik dan anorganik seperti kita mencampurkan sisa makanan dengan sampah plastik atau kertas. Begitu sampah organik basah menyentuh plastik atau kertas bersih, maka material tersebut akan kehilangan nilai ekonominya. Plastik yang seharusnya bisa didaur ulang menjadi produk baru, kini menjadi kotor, berbau, dan sulit diproses untuk industri. Akibatnya, material tersebut hanya akan menjadi residu abadi yang menetap di tanah selama ratusan tahun. Inilah mengapa kita harus memilah sampah dari sumbernya, bukan sekedar himbauan, melainkan sebuah keharusan teknis. Solusi jangka panjang yang perlu kita pahami bersama adalah konsep ekonomi sirkular. Dalam sistem ini, kata sampah sebenarnya tidak dikenal, karena setiap material dipandang sebagai sumber daya yang berputar dalam siklus yang tidak pernah terputus. Kertas bekas bisa diolah kembali menjadi bubur kertas untuk dijadikan buku baru. Botol plastik bisa diekstrasi menjadi serat kain untuk dijadikan pakaian yang dikenakan. Dan sampah organik bisa dikembalikan ke tanah sebagai nutrisi dalam bentuk kompos. Namun, siklus ini bisa berputar jika kita memberikan bahan baku yang berkualitas, yaitu sampah yang sudah terpilah dan dalam keadaan bersih dari awal. Lantas, langkah konkret apa yang bisa kita terapkan tanpa harus memiliki mesin canggih? Kita bisa memulainya dengan manajemen hulu. Apa itu manajemen hulu?
yaitu strategi mencegah lebih baik daripada mengobati dalam urusan sampah. Menyelesaikan masalah di rumah agar tidak menjadi beban bagi lingkungan di kemudian hari. Yang bisa kita terapkan tanpa adanya bantuan mesin canggih, yaitu pertama, sediakan wadah terpisah untuk masing-masing kategori sampah. Kedua, terapkan prinsip bersih kering. Bilaslah kemasan plastik dari sisa cairan sebelum diletakkan ke wadah yang bersih. Ketiga, salurkan sampah anorganik yang sudah dikumpulkan di wadah terpisah tadi ke bank sampah atau komunitas pengelolaan sampah. Dengan cara ini, kita sudah memastikan bahwa material tersebut masuk ke dalam rantai daur ulang yang benar. Mengelola sampah memang membutuhkan sedikit usaha ekstra dan disiplin. Namun, usaha kecil ini merupakan investasi besar untuk keberlangsungan lingkungan hidup. Bumi tidak membutuhkan janji-janji untuk pulih. Bumi hanya membutuhkan aksi nyata yang konsisten dari kita semua. Mari kita mulai perubahan ini dari sekarang, dari diri kita sendiri, dan dari rumah kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak, dan mari kita menjaga bumi bersama-sama.